Pemilihan kepala daerah 2020 ramai diikuti keluarga elit penguasa. Putra presiden hingga istri bupati mengisi kontestasi. Dijadikan jalan pintas untuk mendulang suara. Dinasti politik bisa merusak cita-cita demokrasi. Namun justru semakin subur di Indonesia. Berlindung di balik hak konstitusi, dinasti politik seakan melecehkan masalah etika. Lantas bagaimana Indonesia? Inilah Satu Meja The Forum, etika politik, dinasti politik. Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka dengan Teguh Prakosa. Untuk Dr. Andes Haji Muhammad dan sebagai bakal calon wali kota Kota Tangerang Selatan periode 2020 sampai 2024, dan Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo sebagai bakal calon wakil wali kota Kota Tangerang Selatan. Pilkada 9 Desember 2020 di tengah pandemi tetap mempunyai daya tarik. Daya tariknya apa? Karena sejumlah anak-anak dari penyelenggara negara akan ikut bertarung dalam pilkada. Ada putra presiden, ada putri wakil presiden, ada anak menteri, dan banyak hal. Itulah yang akan menjadi tema Satu Meja The Forum malam ini soal etika politik, dinasti politik. Sudah bersama saya di ujung sebelah kanan Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Malam. Selamat malam, Andreas. Budiman. Ada di sebelah kanan saya Mbak Siti Nur Azizah. Malam, Mbak Siti, bakal calon wali kota Tangerang Selatan yang juga putri dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lalu kemudian di sebelah kiri saya ada politisi Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Malam, Mardani. Kemudian di ujung ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Malam, Burhan. Lalu kemudian melalui Zoom saya juga telah terhubung dengan Mbak Rahayu Saraswati, bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Ya, begitu. Saya akan coba menghubungi Mbak Saras terlebih dahulu, Mbak Rahayu. Mbak Rahayu, ini gimana ceritanya ketika beberapa hari lalu Pak Prabowo kemudian menyerahkan rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan? Ya, selamat malam. Terima kasih atas undangannya untuk malam hari ini. Memang sebenarnya itu cukup mendadak, tidak direncanakan sebelumnya. Hari itu pun juga kami hadir apa adanya dan langsung diberitakan kepada masyarakat melalui media bahwa saya bersama dengan Bapak Muhammad akan maju sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk Tangerang Selatan. Mbak Saras, itu mendadak itu gimana? Ceritanya Bapak nggak punya niat maju atau gimana? Kalau niat majunya sih sebenarnya memang sudah mulai dipertimbangkan sejak awal saya diberitakan maju sekitar bulan Mei waktu itu. Dan setelah proses panjang pergumulan, karena memang saya bukan yang mengajukan diri, tetapi saya diajukan oleh struktural dan juga masyarakat Tangerang Selatan setelah beberapa survei dilakukan. Dan akhirnya mematangkan diri dan mendapatkan restu dari keluarga dan juga dari partai, tetapi paling penting tentunya dalam hal ini adalah proses internal partai yang sudah selesai dilakukan dan akhirnya berujung pada hari Senin kemarin itu. Itu gimana ceritanya, Mbak Saras itu pamit ke Pak Hasim, pamit ke Pak Prabowo gitu untuk ikut minta izin, bukan pamit ya, minta izin untuk ikut pilkada atau gimana proses di balik internal partainya itu? Jadi memang sebenarnya yang mengajukan itu adalah dari DPC Gerindra Tangsel yang mengajukan ke DPD tentunya. Dari situ pun juga DPD mengajukan ke DPP dan pada saat sudah sampai di DPP rekomendasi tersebut saya menghadap ke Pak Prabowo dan beliau memang menanyakan apakah saya bersedia atau tidak karena dalam hal ini struktur partai yang meminta kesiapan saya untuk maju dalam kontestasi pilkada Tangsel. Dan tentunya saya sebagai kader
dalam hal ini saya menyatakan siap kalau memang diberikan mandat untuk maju, karena dimanapun saya ditempatkan, saya pasti akan memberikan 100% untuk mengedepankan kepentingan rakyat dan mengabdi kepada masyarakat. Jadi kalau lihat sejarahnya pernah coba main di Pileg ya, kemudian gagal, kemudian maju di Enggak, kalau untuk tahun 2014 kan saya berhasil. Oke. Dan saya di DPR RI di Komisi 8 selama 5 tahun 2014 sampai 2019 dan juga di BKSAP dan Badan Legislasi. Selain dari waktu saya maju di Jakarta 2019 itu tidak berhasil karena memang di MK memutuskan untuk tidak menerima gugatan saya berdasarkan administrasi alasannya. Jadi majunya nih apa? Maju di Pilkada Tangerang Selatan semata-mata memang untuk menebus kegagalan di Pileg 2019 atau apa sebetulnya? Pertanyaannya pinter banget ya cara merangkai kata-katanya gitu. Enggak, sama sekali tidak ada kesan untuk penebusan karena jujur, kalaupun saya menginginkan sebenarnya saya berhak untuk meminta kursi saya di DKI Jakarta karena saya punya bukti yang waktu itu saya bawa ke MK. Bukti lengkap bahwa kursi DKI Jakarta 3 itu sebenarnya saya menangkan. Dan bahkan kita juga punya bukti bahwa kita memenangkan bukan hanya 1 kursi, tetapi 2 kursi. Tetapi sekali lagi waktu itu gugatannya tidak diterima berdasarkan alasan administrasi, bukan karena kami tidak cukup bukti. Jadi sama sekali bukan untuk penebusan, tetapi saya maju karena memang saya diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dari partai untuk bisa memajukan Tangsel. Apakah mungkin karena Mbak Saras putri dari Pak Hasim ya, kemudian juga punya kerabat dengan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, apakah ini dihitung sebagai sebuah faktor yang bisa mendongkrak Muhammad dan Rahayu Saraswati untuk memenangkan pertarungan di Tangerang Selatan? Saya yakin pasti itu diperhitungkan, tidak mungkin tidak. Saya tidak terlalu naif lah untuk melihat bahwa mungkin hanya karena kemampuan saya. Tapi pada saat yang bersamaan jangan lupa bahwa tidak mungkin saya sangat mengenal Pak Prabowo lah ya secara seumur hidup. Beliau tidak mungkin mengajukan saya atau menyepakati untuk mengajukan saya dalam kontestasi pilkada kalau tidak melihat bahwa saya punya kemampuan. Dan memang sudah saya buktikan selama 5 tahun saya di DPR RI. Menjadi jubir, Bang Mardhani Alisera juga sangat mengetahui kapasitas saya. Selama jadi jubir bersama dengan beliau juga kemarin dan juga waktu pilkada 2 kali. Dan selama di DPR pun juga sebagai aktivis perempuan dan anak dan juga aktivis anti perdagangan orang dan juga aktivis lingkungan hidup. Ini adalah suatu pelayanan bagi saya. Jadi bukan karena hanya semata saya keponakannya siapa atau anaknya siapa, harus dilihat juga saya punya kemampuan atau tidak. Mbak Saras, kalau saya lihat karir politik di DPR, pengalaman Anda sebagai jubir di pemilu lain, kenapa nggak Saras yang jadi wali kota? Kok jadi wakil? Pasti ada pertimbangan yang cukup matang dari mereka yang sangat tahulah daerahnya, dan saya pun juga sangat mengenal Bapak Muhammad ini bukan ya istilahnya politisi acak-acak. Beliau sudah dari bawah sejak usia 20 tahun memulai karir sebagai ASN ya PNS dan akhirnya bisa naik menjadi camat lalu sebagai sekda. Itu harus dipertimbangkan. Beliau sangat menguasai Tangerang Selatan dan juga pemerintahan yang ada di sana. Seluk-beluknya beliau sangat memahami, dan saya pun juga harus tahu diri, saya sebagai anak muda dan juga istilahnya dalam hal ini bukan asli dari Tangsel, saya harus mengakui bahwa beliau adalah yang memahami permasalahan di sana dan saya hadir untuk melengkapi beliau. Kenapa mengkonstruksinya untuk melengkapi, Mbak Saras? Ya, karena tentunya kalau bisa ditanya kepada semua calon paslon, mau itu wali kota, bupati, maupun juga wakil-wakilnya, seringkali dilihatnya itu ya mungkin melengkapi, dan saya harus klarifikasi juga bahwa melengkapi dalam hal ini bukan berarti sebagai wallflower ya, bukan berarti tidak punya kekuasaan atau tidak bergerak.
tetapi justru melengkapi dalam hal ini beliau punya kekuatan, saya punya kekuatan, tapi kami juga masing-masing ada kelemahan. Dan di situ itu maksudnya melengkapi untuk supaya tim ini bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Tangsel. Kalau ada suara publik bahwa ini adalah membangun dinasti politik, bagaimana respon Saras? Saya rasa tidak ada masalah dengan itu karena pasti publik akan menilai dengan caranya publik sendiri. Tetapi bisa dilihat juga, saya rasa lumayan fair yang terjadi di Tangerang Selatan karena saat ini yang sudah terlihat ada Bu Siti Nur Azizah, ya, ada juga di sini. bagian dari dinasti baru. Lalu ada Mas Pilar Saga yang bertanding nanti dengan Bapak Benyamin Daphni adalah bagian dari dinasti Banten, keponakan dari Ratu Atut dan juga anak dari Bupati Serang gitu kan, Ratu Tatu. Jadi tiga-tiganya dalam hal ini lumayan balance. Jadi apa? Karena menurut Saras sih Tangsel menjadi pertarungan dinasti politik ya? Sangat menarik. Ya, kalau menurut saya lihatnya bukan pertarungan dinasti politik, tetapi happen to be, gitu kan, di setiap pasangan calonnya ada yang bisa dikatakan adalah dinasti. Tetapi ya saya kira ini akan fair karena akan berarti kita memang ditantang untuk menyajikan program-program visi misi yang nanti bisa dinilai rakyat mana yang memang betul-betul punya pemahaman dan juga visi ke depan untuk Tangsel yang lebih baik. Seberapa yakin sampai sekarang Muhammad dan Saras akan memenangi pertarungan di Tangsel? Sangat yakin. Berapa Sangat persen yakin. sekarang? Saya mungkin bisa saat ini saya melihatnya 85-90% kita bisa memenangkan di Tangsel. Apa itunya indikatornya? Indikatornya karena sekali lagi beliau punya kekuatan yang luar biasa, pemahaman beliau tentang permasalahan di sana, pengalaman beliau, dan juga bagaimana beliau sangat mengakar rumput. Saya menyajikan visi misi yang membawa kota modern, lalu juga kita bicara tentang unity and diversity, ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di kami juga, dan kami juga saya dalam hal ini tentunya mewakili suara dari anak-anak muda yang ingin memastikan bahwa suara mereka itu terdengar, dan juga sama seperti Bu Siti Nur Azizah, kami sebagai perempuan ingin mengabdi bagi masyarakat, dan saya sebagai aktivis perempuan dan anak tentunya ingin menyajikan hal tersebut yang biasanya voice of the voiceless itu underrepresented. Yeah. Oke, baik, Saras, terima kasih. Sebentar, saya kembali ke Mbak Azizah. Mbak, kali kan Saras tadi maju sebagai wakil wali kota, dan sekarang Mbak Azizah yang pendatang baru langsung maju ke wali kota. Apa sebenarnya jadi pertimbangan Mbak Azizah? Ini agak menarik ya, karena latar belakang saya kan sebetulnya bukan politisi, tapi dari birokrat. Dari birokrat. Ya, sebetulnya ini menguatnya narasi ya di tengah masyarakat Banten, khususnya Tangsel ya. Narasi perubahan untuk mengarah ke arah Tangsel yang lebih baik lagi. Nah, itu narasi perubahannya cukup kuat di masyarakat, dan itu mendorong elemen-elemen masyarakat itu untuk menarik saya juga ikut di dalam kontestasi itu. Oh, diajak juga? Ya, ada arus bawah? Ya. Agar ini ada lebih berwarna di dalam proses demokrasi di Kota Tangerang Selatan ini. Selama ini kan mungkin semua tahu ya kondisi di Tangsel, bagian dari Banten itu memang dinasti katanya ini menurut apa ya? Ya, Mbak Saras kan tadi ini pertarungan para dinasti lah kira-kira gitu. Jadi ini mendorong kita untuk ikut mewarnai dalam proses kontestasi itu agar demokrasinya ini bisa lebih, mungkin disampaikan Mbak Saras tadi, lebih seimbang. Lebih seimbang karena semuanya punya kekerabatan politik. Oh tidak. Oh tidak, oh gitu. Artinya ada alternatif pilihan bagi masyarakat untuk bisa melihat gagasan mana ya yang bisa membawa Tangerang Selatan ke depan lebih baik. Nah, kebetulan pada saat itu juga terjadi perubahan ya paradigma saya tentang bagaimana itu mengabdi. Ya, selama ini saya juga mengabdi pada negara melalui ASN. Saya hampir 20 tahun di birokrasi. Ya, dan itu
Kenapa kok tiba-tiba udah 20 tahun di birokrat tiba-tiba udahlah ikutlah dalam pertarungan menjadi wali kota? Kebetulan 2 tahun belakangan memang saya menangani konflik sosial keagamaan. Oke. Ya, dan pembinaan paham keagamaan dan konflik sosial keagamaan yang saya lihat di dalam proses mitigasinya itu ternyata peran pemerintah daerah itu sangat besar sekali. Sangat besar. Ya, karena memang Indonesia dengan segala kemajukannya, dengan kondisi yang sangat plural, tentu ini merupakan negara yang punya potensi konflik yang cukup besar, terutama dalam hal persoalan relasi sosial keagamaannya. Tapi gini Mbak Azizah, apakah kemudian Mbak Azizah sekarang maju karena kemudian mohon maaf Kiai Ma'ruf kan jadi wakil presiden kemudian memanfaatkan ketenaran dari Kiai Ma'ruf untuk maju dalam kontestasi Pilkada Tangerang Selatan? Oh, enggak. Ini justru sebelum mengikuti Pilpres sebelumnya. Sebelumnya saya sudah turun sekitar bulan sebelum pelaksanaan Pilpres. Tapi Kiai Ma'ruf pasti akan punya menjadi daya magnet tersendiri untuk mengendorse gitu. Oh iya, kalau itu ya, karena Abah kan sejak dulu ketua MUI ya. Abah juga pernah di Wantimpres 2 periode 10 tahun. Ya secara nama besar iya, dan itu menjadi sebuah keberkahan saya kira buat siapapun ya. Terutama saya anaknya, kan saya juga ini Abah Kiai Ma'ruf dulu terlebih dahulu yang dulu yang meminta donasi atau Mbak Azizah yang kemudian minta izin ke. Oh, saya yang minta izin karena ketika ada dorongan. Ya? Reaksinya gimana? Ya kaget pasti karena memang kan saya punya backgroundnya birokrat gitu, nggak ada pembicaraan ataupun keinginan saya untuk masuk ke politik karena saudara-saudara saya sudah jauh lebih dulu. Oh. Kakak saya juga di politik, adik-adik saya juga di politik. Saya kebetulan memang ASN gitu. Ya itu tadi perjalanan yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Pada saat 2 tahun terakhir saya menangani konflik sosial keagamaan, terjadi diskusi-diskusi dengan teman-teman, terutama di tingkat LSM, ya teman-teman di grassroots yang kemudian mengajak. Ini kebetulan Tangsel ini memang Ibu Airin kan sudah selesai 2 periode dan narasi perubahan itu begitu menguat di tengah-tengah masyarakat. Jadi Mbak, ketika kemudian keinginan menjadi wakil wali kota itu kemudian dipersiapkan dengan masuk wali kota itu dipersiapkan kemudian masuk ke Demokrat dulu atau gimana sebetulnya? Oh tidak, justru saat itu saya menawarkan gagasan perubahan itu kepada kepada masyarakat tentu. Oh, masyarakat Tangsel. Pada masyarakat Tangsel, gagasan perubahan yang kita ajukan kepada masyarakat itu adalah konteks bahwa di Tangsel itu saat ini yang menjadi persoalan mendasar ada persoalan kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Kesenjangan. Iya, karena Tangsel ini kan masyarakatnya adalah masyarakat urban, ya, yang sebetulnya di sana juga well educated masyarakatnya, jadi sangat-sangat cerdas gitu ya. Dan pertumbuhan ekonominya juga baik, tetapi pertumbuhan ekonomi itu tidak kemudian yang menimbulkan kemajuan itu tidak merata sampai ke kampung-kampung dan persoalan mendasarnya pada kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan di sana. Oke, baik. Saya kembali ke Saras. Saras, ini kalau lihat Tangsel itu kan pertarungan dinasti. Tadi Anda sebut dinasti Atut, kemudian nama besar Kiai Ma'ruf ya. Lalu kemudian juga Pak Prabowo. Strategi yang Anda lakukan untuk memenangkan pertarungan di Tangsel bersama Pak Muhammad apa nih? Ya kita tentunya harus kreatif ya karena ini kan masih pandemi COVID-19. Saya rasa semua pasangan pasti harus kreatif untuk bisa melakukan kampanye kali ini. Tidak bisa seperti biasanya yang kita mengumpulkan massa. Gimana kampanye yang kreatif itu gimana? Mungkin lebih menggunakan virtual, online gitu. Virtual online? Ya, itu akan menjadi salah satu hal yang harus saya rasa semua pasangan pasti akan melakukan itu, maupun juga pertemuan tentu masih akan dilakukan tapi dengan memastikan bahwa kita sesuai dengan protokol kesehatan itu kan. Halo? Oke, sebentar. Saya coba ke Burhan. Burhan ini gimana? Lihat pertarungan tadi ya, Mbak Azizah, kemudian Mbak Saras, pertarungan yang disebutkan dinasti politik di Tangsel. Gimana Anda lihat itu? Sebagai warga Tangsel. Oh, sebagai warga Tangsel. Sebagai warga Tangsel. Menarik ya. Bobotnya 2. Bobotnya 2. Jadi sebagai seorang analis, yang kedua sebagai warga Tangsel. Warga Tangsel. Pilih untuk melihat bagaimana para calon pejabat publik di kota saya menawarkan gagasan programatik. Masalahnya kalau kita lihat dari pengalaman Tangsel selama ini, pertarungan dinasti
yang begitu mempengaruhi. Dulu kita bikin namanya JPTS, Jaringan Pemilih Tangsel. Itu dalam rangka memberi alternatif kepada pemilih Tangsel bahwa mereka punya hak suara untuk menyampaikan aspirasinya. Karena selama ini banyak orang Tangsel tinggal di Tangsel, tapi cuma numpang tidur. Kerjanya di Jakarta tanpa memberikan satu aspirasi dan kontribusi terkait dengan proses pemilihan pejabat seperti wali kota. Nah, saya melihat bagaimanapun dinasti itu secara legal boleh. Karena setelah di MK dilegalkan. Ketika ada harus sah terkait dengan Undang-Undang Nomor 2015, tapi masalahnya bukan semata-mata legal formalistik. Tapi masalahnya adalah satu terkait dengan sirkulasi elit, gitu ya. Yang kedua terkait dengan satu hal yang selama ini menjadi concern dari para ahli ilmu politik, yaitu apakah dinasti itu dianggap memperlancar rent seeking atau tidak. Karena kasus di Filipina misalnya, dinasti itu biasanya akrab dengan atau diasosiasikan dengan predatorik. Itu satu. Gitu ya. Tapi kalau kita mengacu pada pengalaman di India atau di Amerika agak lain. Dinasti dianggap sebagai political mentorship. Jadi memang beda gitu ya. Mungkin kita agak sedikit sama dengan Filipina dalam pengertian ada semacam studi yang menunjukkan dinasti politik lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Nah, ini menjadi kesempatan buat Mbak Saras dengan Pak Muhammad atau Mbak Siti Nur Azizah untuk membuktikan bahwa studi-studi yang negatif terkait dengan efek predatorik dinasti tadi bisa dihilangkan. Tapi kalau lihat gini ya, tadi Saras juga sedikit quote unquote mengakui ini adalah pertarungan dinasti politik. Tapi kalau menurut Burhan ini akan lebih membawa manfaat yang cukup besar bagi perkembangan demokrasi khususnya di Tangsel ya, meskipun secara nasional kan cukup banyak juga sebetulnya orang-orang yang kerabat. Tapi jawaban Burhan setelah jeda berikut ini.